Maksiat merupakan perkara yang besar. Nah, jangan lihat maksiat kecil. Walaupun hal yang kecil mungkin sepele buat kita. Tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di channel ini, channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala Sutradara Capung Terbang, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah ilmu pengetahuan agama Islam kita agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini bahasan masih dari 61 kisah pengantar tidur, karya dari Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kali ini kita akan membahas kisah Ka'ab bin Malik yang tidak turut serta dalam perang Tabuk. Nah, teman-teman, ada beberapa perang yang dilakukan oleh kaum muslimin, di antaranya adalah perang Tabuk. Maka kali ini akan membahas secara rinci tentang kisah Ka'ab bin Malik yang tidak turut serta itu kenapa. Nah, mungkin dari bahasan kali ini kita dapat mendapatkan faedah dan dapat kita serapi apa yang dimaksudkan oleh penulis agar dapat diambil ibrahnya dan agar dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Kisah Ka'ab bin Malik yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdullah bin Ka'ab bin Malik adalah salah seorang anak Ka'ab yang menjadi penuntunnya saat Ka'ab telah buta. Dia seraya berkata, "Saya mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang peristiwa ketidakikutsertaannya bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk." Ka'ab berkata, "Saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam suatu peperangan yang dipimpin sendiri oleh beliau, kecuali dalam peperangan Tabuk. Selain itu, aku memang tertinggal pula dalam perang Badar. Tetapi tidak seorang pun dapat disalahkan bila tertinggal atau tidak ikut serta. Ketika itu, karena Rasulullah SAW pergi dengan maksud hendak menghadang kafilah Quraisy, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan mereka dengan musuhnya tanpa terduga sebelumnya. Aku telah baiat bersama Rasulullah SAW pada malam baiat Aqobah, ketika kami bersumpah setia untuk Islam. Dan aku tidak senang kalau malam Aqobah itu dipersamakan dengan perang Badar. Sekalipun perang Badar itu lebih terkenal dari Aqobah di kalangan orang banyak." Kemudian, cerita mengenai ketidakikutsertaanku bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk ialah, sesungguhnya aku belum pernah sedikit pun merasa diriku lebih kuat dan lebih mampu dari keadaanku ketika tertinggal atau tidak ikut dalam perang itu, perang Tabuk maksudnya ya. Demi Allah, aku belum pernah menyiapkan 2 kendaraan kecuali menjelang peperangan Tabuk itu. Jadi Ka'ab bin Malik sudah menyiapkan dua kendaraan di perang Tabuk itu. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW bila akan berperang menyamarkan dengan tujuan lain. Namun dalam berperang Tabuk ini Rasulullah SAW tidak menyamarkannya. Rasulullah SAW merencanakan peperangan pada musim panas yang terik dan akan menempuh perjalanan yang sangat jauh, serta akan menghadapi musuh yang sangat besar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kaum muslimin tugas berat yang akan mereka hadapi agar mereka bersiap-siap dan bersungguh-sungguh dalam menghadapi peperangan ini. Beliau memberitahukan sasaran yang dituju.
Kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah SAW di dalam peperangan itu sangat banyak. Tetapi tidak ada suatu daftar yang mencatat nama-nama dan jumlah mereka. Seandainya seseorang berkehendak untuk tidak ikut dalam peperangan itu, ia pasti akan mengira bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan hal itu. Rasulullah SAW melaksanakan perang Tabuk pada musim buah-buahan. Telah siap panen dan cuaca berawan. Sebenarnya hatiku lebih cenderung untuk mengikuti perang itu. Rasulullah SAW dan kaum muslimin telah bersiap-siap. Sementara aku merencanakan untuk berkemas-kemas bersama mereka besoknya saja. Kemudian saya pulang, tetapi saya belum juga mempersiapkan diri sama sekali, serta saya berkata dalam hati, saya mampu ikut berperang kapanpun saya berkehendak. Akan tetapi, keadaan seperti itu terus berlarut-larut dan Rasulullah SAW serta kaum muslimin telah siap untuk berangkat. Tetapi, saya belum juga terdorong untuk mengikutinya. Saya pulang tetapi belum juga mempersiapkan diri. Toh saya bisa mempersiapkan dalam 1 atau 2 hari untuk kemudian aku bergabung dengan mereka. Keesokan harinya, setelah mereka selesai bersiap-siap, aku pulang ke rumah. Namun aku tidak berbuat apa-apa. Hal yang demikian ini berlarut-larut terus hingga tiba saat keberangkatan pasukan perang ini. Dan ketika masih punya pendirian bahwa saya masih bisa mengejar pasukan itu, ketika aku mulai berkemas dan keluar hendak menyusul Rasulullah SAW, namun keinginan tinggal keinginan. Aku tetap saja tidak mampu berangkat. Setelah Rasulullah SAW berangkat perang, maka saya merasa sedih sekali. Kalau keluar, saya tidak mendapatkan seorang pun di antara kaum muslimin, kecuali orang-orang munafik, atau orang-orang lemah yang memang diberi kemurahan atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebut nama saya, sehingga sampai di Tabuk. Sewaktu di Tabuk, dan beliau sedang duduk-duduk bersama dengan kaum muslimin, barulah beliau bertanya, apa yang diperbuat oleh Ka'ab bin Malik? Seorang laki-laki dari Bani Salimah menjawab, wahai Rasulullah, dia terhalang karena merasa sayang pada selimutnya itu. Kemudian Mu'ad bin Jabal berkata kepada laki-laki dari Bani Salamah, alangkah buruknya perkataanmu itu. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengenal Ka'ab kecuali selalu berbuat baik. Rasulullah SAW lantas terdiam. Setelah ada berita bahwa Rasulullah SAW telah datang kembali dari Tabuk, maka datanglah kesedihanku. Dan saya hampir saja berdusta untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada diriku. Karena saya ingin menghindari kemurkaan beliau dan saya sudah berusaha untuk meminta pendapat seluruh keluargaku dalam mencari alasan. Setelah ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW benar-benar datang dari Tabuk, maka hilanglah dari ingatanku segala pikiran buruk itu. Aku mengerti benar bahwa aku tidak akan lepas sedikit pun dari hukuman, walaupun dengan berbagai alasan. Karena itu, aku bertekad hendak mengaku terus terang atas kesalahanku. Pagi-pagi waktu subuh, Rasulullah SAW tiba. Seperti biasa, apabila beliau tiba dari suatu perjalanan, beliau langsung ke masjid lalu sholat 2 rakaat, kemudian duduk di tengah-tengah orang banyak. Pada saat itu, datanglah orang-orang yang tidak ikut berperang untuk mengajukan alasan-alasan mereka masing-masing kepada beliau dan bersumpah kepadanya. Semua berjumlah lebih kurang 80 orang. Rasulullah SAW menerima alasan dan sumpah-sumpah mereka yang tampak nyata dan memohonkan ampun untuk mereka. Sedangkan hal-hal yang tersembunyi atau yang mereka rahasiakan, beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu saya menghadap Rasulullah SAW dan mengucapkan salam,
Beliau tersenyum sinis, senyum kemarahan, lalu beliau bersabda, "Mari ke sini." Saya pun datang, mendekati dan duduk di hadapan beliau. Beliau lantas bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu tidak ikut? Bukankah kamu telah membeli kendaraan?" Saya menjawab, "Benar wahai Rasulullah SAW, demi Allah, seandainya saya duduk di hadapan orang selain Anda dari penduduk dunia ini, niscaya akan mencari jalan keluar dari kemarahannya dengan berbagai alasan, karena saya cukup mahir berdebat. Tetapi demi Allah, saya yakin seandainya saya berdusta kepada Anda, yang mungkin Anda meridhoi dan menerima alasan saya, namun nanti Allah akan memurkai saya lewat Anda. Dan seandainya saya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada diriku, niscaya Anda akan sangat murka kepadaku. Tetapi saya mengharapkan kemaafan dari Allah. Demi Allah, sesungguhnya saya tidak mempunyai alasan apapun. Dan demi Allah, sesungguhnya saya belum pernah merasa sesehat dan selapang ini, di mana aku tidak ikut berperang bersama-sama Anda." Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang kamu katakan adalah suatu kejujuran. Pergilah kamu sampai Allah memutuskan perkara untukmu." Sewaktu saya pergi, orang-orang Bani Salimah mengikutiku seraya berkata, "Demi Allah, kami belum pernah mengetahui kamu berbuat kesalahan sebelum ini. Kenapa kamu tidak meminta maaf saja kepada Rasulullah SAW, sebagaimana orang-orang lain yang tidak ikut berperang juga meminta maaf dengan mengajukan alasan? Niscaya dosamu diampuni Allah berkat permohonan ampun dari Rasulullah SAW bagimu." Demi Allah, mereka selalu menyalahkan sikapku sehingga saya akan bermaksud untuk kembali kepada Rasulullah SAW dan menarik pengakuanku semula. Tetapi saya bertanya kepada orang-orang Bani Salimah, "Apakah Anda seorang yang menerima keputusan seperti saya ini?" Mereka menjawab, "Ya, ada dua orang yang mengatakan seperti apa yang kamu katakan, dan keduanya itu mendapatkan keputusan seperti keputusan yang diberikan kepadamu." Saya bertanya, "Siapakah kedua orang itu?" Mereka menjawab, "Murarah bin Ar-Rabi'ah Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi." Mereka mengatakan kepadaku bahwa mereka berdua adalah orang-orang yang saleh, yang turut serta dalam perang Badar, dan orang-orang yang pantas menjadi teladan. Setelah mereka menerangkan hal kedua orang itu, aku pun berlalu, dan Rasulullah SAW melarang umat muslimin bercakap-cakap dengan kami bertiga yang tidak ikut perang Tabuk. Maka orang-orang menjauhiku atau memboikot kami bertiga. Sikap mereka berubah terhadap kami, sehingga saya merasa seperti orang yang asing di negeri yang aku diami, di mana penduduknya aku kenal selama ini. Hukuman seperti itu aku alami selama 50 hari. Sementara itu, kedua teman saya itu tetap tinggal di rumah dan menangis terus-menerus, sedangkan saya adalah termuda dan terkuat dari ketiga orang itu. Saya tetap keluar dan ikut sholat bersama-sama kaum muslimin, serta mondar-mandir ke pasar juga. Akan tetapi tidak pernah ada seorang pun yang menyapa saya. Bahkan pernah saya mendekati Rasulullah SAW dan memberi salam kepada beliau, di mana waktu itu sedang duduk sehabis sholat. Dalam hati kecilku timbul pertanyaan, apakah beliau berkenan menggerakkan bibir beliau untuk membalas salam saya atau tidak. Kemudian saya langsung sholat di depan beliau sambil melirik. Ketika saya sedang sholat itu, beliau memandang diriku, dan bila saya melirik, beliau membuang mukanya. Setelah suasana boikot kaum muslimin itu berjalan agak lama, pada suatu sore saya menaiki dinding rumah Abu Qatadah. Dia sepupu saya, dan dialah orang yang paling saya cintai. Kemudian saya mengucapkan salam kepadanya, tetapi demi Allah, dia tidak membalas salam itu. Lantas saya berkata kepadanya, "Wahai Abu Qatadah, demi Allah saya ingin mendengar jawabanmu. Tidak tahukah kamu bahwa saya tetap mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya?
Abu Qatadah diam saja. Saya bertanya lagi, tetapi dia tetap membisu. Saya bertanya lagi. Akhirnya dia menjawab juga dengan ucapan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka mengucurlah air mataku mendengar jawabannya. Saya segera kembali, yaitu dengan naik dinding rumah Abu Qatadah. Pernah suatu ketika saya berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ada seorang petani dari Syam yang menjual makanan di kota Madinah bertanya, siapakah orang yang menunjukkan Ka'ab bin Malik kepada saya? Maka orang-orang menunjuk diriku. Lalu orang itu datang padaku dengan memberikan sepucuk surat dari Raja Ghassan. Ternyata isinya antara lain, amma ba'du. Saya ingin sampaikan bahwa saya mendengar temanmu yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengucilkan dirimu, sedang Allah tidaklah menjadikan dirimu itu seorang yang hina, dan bukankah orang yang pantas disia-siakan. Oleh karena itu, datanglah kepada kami, niscaya kami benar-benar bersedia memberi bantuan kepadamu. Setelah selesai membaca surat itu, saya berkata, ini adalah ujian yang baru lagi untukku. Maka aku cari api, lalu ku bakar surat tersebut. Setelah sampai pada hari ke-40, di mana saya dikucilkan selama 50 hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang untuk datang padaku dan dia berkata, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kamu supaya berpisah dengan istrimu. Saya bertanya, apakah saya harus menceraikannya atau apa yang harus saya perbuat? Dia berkata, tidak, kamu jangan menceraikannya, tetapi kamu mendekati atau menyetubuhinya. Bersamaan dengan itu pula, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan untuk mendatangi kedua kawanku yang menyampaikan perintah yang sama. Kemudian saya berkata kepada istriku, pulanglah dulu kamu pada keluargamu, dan tinggallah di sana bersama mereka sehingga Allah memberikan keputusan tentang persoalanku ini. Kemudian istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah orang yang sangat tua dan sangat lemah, serta tidak mempunyai pelayan. Maka apakah kiranya Tuhan keberatan bila saya melayaninya? Beliau menjawab, tidak apa-apa, asal dia tidak mendekatimu. Istri Hilal berkata, demi Allah sesungguhnya Hilal sudah tidak mempunyai nafsu lagi untuk berbuat seperti itu. Dan demi Allah, ia selalu menangis semenjak ia menerima keputusan itu sampai saat ini. Kemudian, sebagian keluargaku mengatakan kepadaku agar saya meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah istriku, karena beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayaninya. Maka saya menjawab, saya tidak akan minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah istriku. Aku tidak tahu pasti apakah Rasulullah akan memberi izin atau tidak karena aku masih muda. Saya tinggal di sini selama 10 hari, maka genaplah sudah 50 hari semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang berkata dengan kami. Kemudian sesudah saya sholat subuh, di atas lonteng rumah kami pada hari ke-50, ketika saya duduk untuk merenungkan nasib sebagaimana yang diperingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bumi ini terasa amat sempit dengan segala kelapangan yang ada, tiba-tiba saya mendengar suatu teriakan yang keras yang memanggil, wahai Ka'ab bin Malik, ada kabar gembira untukmu. Maka saya segera bersujud karena saya yakin kelapangan telah tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu orang banyak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat kami ketika beliau sholat subuh. Orang-orang pun ingin berdatangan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada kami dan juga kepada kedua orang kawan saya. Ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dengan naik kuda, ada yang berjalan kaki, bahkan ada juga yang datang dari suku Aslam, sengaja menemuiku melewati bukit. Suara-suara yang
mengeluh-elukanku lebih cepat ke telingaku dari kuda mereka. Ketika suara ucapan selamat menggembirakanku dari orang yang pertama-tama sampai ke telingaku, dengan spontan aku melepas pakaianku dan aku berikan kepadanya. Padahal demi Allah, saat itu saya tidak mempunyai pakaian selain itu, sehingga saya terpaksa meminjam pakaian untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pun menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang bertemu dengan saya mengucapkan selamat karena taubatku telah diterima. Mereka berkata, selamat atas diterimanya taubatmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya masuk masjid. Saya mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan dikelilingi oleh orang banyak. Kemudian Thalhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu bangkit dan berlari untuk menjabat tangan dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari sahabat muhajirin yang bangkit selain Thalhah, dan tidak mungkin lupa terhadap Thalhah dalam peristiwa itu. Ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan muka berseri-seri beliau bersabda, bergembiralah kamu dengan kebaikan yang kamu terima pada hari ini, yang belum pernah kamu terima sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Saya bertanya, apakah kebaikan itu dari Rasulullah sendiri atau dari Allah? Beliau menjawab, tidak. Bahkan ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila sedang gembira, wajah beliau bersinar-sinar seakan-akan wajah itu belahan dari bulan. Kami tahu bahwa benar akan hal itu. Kemudian saya duduk di hadapan beliau. Saya berkata, wahai Rasulullah, sebagai kesempurnaan taubatku, maka saya akan memberikan semua harta kekayaanku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda, jangan, tahanlah sebagian dari harta kekayaanmu itu, karena yang demikian itu lebih baik untukmu. Saya berkata, sesungguhnya saya hanya akan menahan harta yang kuperoleh dari rampasan perang yang saya dapat dari Khaybar. Saya melanjutkan lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan saya karena saya jujur. Dan sebagai kesempurnaan taubatku, saya tidak akan berbicara melainkan dengan jujur seumur hidupku. Demi Allah, saya tidak mengetahui seorang muslim yang pernah diuji Allah karena berkata jujur. Semenjak itu, aku berkata demikian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang. Itulah cobaan terbaik yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Saya berjanji saya tidak akan pernah berdusta semenjak hari ini. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Dia memelihara diri saya selama hayat masih dikandung badan. Allah menurunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam surat At-Taubah ayat ke-117 sampai 119. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi dalam masa-masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerima taubat kepada mereka, sehingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit, pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang benar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-117 sampai 119. Ka'ab berkata, demi Allah, belum pernah saya merasakan nikmat pada diriku sejak aku masuk Islam dan lebih besar daripada
ketika aku berkata benar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya aku berdusta kepada beliau, niscaya celakalah aku seperti orang-orang yang pernah berdusta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang berdusta ketika disampaikan wahyu kepada mereka dengan nada yang sinis, melebihi sinisnya seorang yang berkata dengan sesamanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-95 sampai 96. Kelak mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah kepada mereka. Karena sesungguhnya mereka itu najis dan tempat mereka jahanam, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridhoi kepada mereka, tetapi jika sekiranya kamu ridha terhadap mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu. Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-95 sampai 96. Kami bertiga tertinggal. Maksudnya tertinggal bertobat dari mereka-mereka yang telah diterima tobatnya oleh Rasulullah secara lahir, sedangkan batinnya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terhadap kami bertiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangguhkan hingga datang keputusan Allah. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat kepada mereka, At-Taubah 118. Bukan tertinggal tidak ikut perang, tetapi penerimaan taubat kami ditangguhkan. Diriwayatkan oleh Ahmad jilid 3 halaman 455, Muslim 2769 dan Abu Daud 2202. Nah, seperti itu, bahasannya cukup panjang. Intinya adalah Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk dikarenakan menunda-nunda pekerjaannya sampai di hari H. Dia, walaupun dia telah membeli kendaraan perang 2, tetapi karena dia menunda-nundanya sehingga datang kemalasan, maka membuat dia tertinggal dari perang Tabuk dan tidak mengikuti perang tersebut. Pelajaran yang dapat dipetik dari bahasan kali ini yang pertama yaitu keharusan seorang muslim berterus terang, jujur, dan mengakui sikap lalainya. Yang kedua, diperbolehkan meminta harta orang-orang kafir yang boleh diperangi. Yang ketiga, diperbolehkan berperang pada bulan Muharram dan berterus terang untuk berperang jika kemaslahatannya sudah jelas. Yang keempat, seorang imam diperbolehkan mengucilkan seorang tentara jika memang tidak ikut serta dan ia pantas dicela. Yang kelima, orang-orang yang lemah secara fisik maupun fisik kemudian tidak ikut berperang, maka tidak selayaknya dicela atau diboikot. Begitu juga orang yang diberi tanggung jawab kepada keluarga dan orang-orang lemah. Yang keenam, seorang dipergauli sesuai dengan zahirnya, adapun mengenai urusan batinnya diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, tidak membunuh orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak boleh dibunuh ya teman-teman. Yang kedelapan, maksiat merupakan perkara yang besar. Nah, jangan lihat maksiat kecil. Walaupun hal yang kecil mungkin sepele buat kita. Tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Yang kesembilan, orang-orang yang berpegang pada agama, jika melanggar mendapat hukuman yang lebih berat dari orang-orang yang tipis agamanya. Yang ke-10, diperbolehkan menceritakan tentang kebaikan seseorang jika tidak menyebabkan timbulnya fitnah dan menghibur diri terhadap apa yang menimpa saingannya. Yang ke-11, keutamaan para pejuang dalam perang Badar dan Baiat Aqobah. 12, diperbolehkan bersumpah untuk menguatkan pendapatnya. 13, menolak ghibah. 14, diperbolehkan tidak menggauli istri dalam waktu sementara. 15, penyesalan seorang mukmin dan kegelisahannya dengan sebab melakukan maksiat.
16. Diperbolehkan menjauhi dan mengasingkan ahli maksiat. 17. Diperbolehkan menyengaja berusaha untuk memperoleh curahan rahmat dan limpahan ampunan serta taubat. 18. Jika seorang muslim diberi kesempatan untuk melakukan ketaatan meskipun sekejap, hendaknya ia mewujudkannya dan melakukan dengan segera agar tidak menunda-nundanya, karena dikhawatirkan akan terlewat begitu saja kesempatan itu. Nah, seperti cerita tadi ya berarti ya. Ada 37. Ini yang nomor 19, yaitu diperbolehkan menyesali kebaikan yang tidak sempat dilakukan. 20. Seorang mukmin hendaknya tidak mengutamakan taat kepada Allah dan Rasulnya selain kepada keduanya. Yang 20. Seorang muslim hendaknya lebih mengutamakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya daripada selain keduanya. Yang ke-21. Hendaknya seorang pemimpin tidak membiarkan orang yang telat atau lambat dalam berbuat, melainkan hendaknya menegur dan mengingatkannya agar bertaubat dari keteledoran. 22. Diperbolehkan mencela seseorang atas keteledorannya dalam rangka mempertahankan hak Allah dan Rasulnya. 13. Boleh menentang atau membantah seorang yang melemparkan celaan jika hanya beralasan zan atau dugaan. 24. Hendaknya orang yang pulang dari bepergian atau menghadap seseorang dalam keadaan bersih atau berwudu dan singgah dulu di masjid sebelum masuk rumahnya untuk sholat 2 rakaat, kemudian duduk sejenak untuk menjawab salam orang-orang yang berjumpa dengannya. Hendaknya salam pun diucapkan oleh orang yang pulang dari bepergian tersebut. 25. Diperbolehkan tidak memberi salam atau menegur orang yang berbuat dosa dan diperbolehkan mendiamkannya lebih dari 3 hari. 26. Tersenyum bisa saja dilakukan saat ia marah maupun kagum, tidak hanya pada saat berbahagia saja. 27. Orang dewasa boleh menegur sesamanya atau orang yang lebih mulia darinya. 28. Cara meringankan musibah yang berat adalah dengan bercermin atau melihat kepada orang lain. 29. Diperbolehkan seorang mengajak masuk atau memasukkannya temannya ke rumah tetangganya atau kenalannya jika diketahui mereka merestuinya. 31. Mencuri pandang saat sholat tidak mempengaruhi syarat sahnya sholat. 31. Kewajiban seorang istri untuk berkhidmah kepada suaminya dan berwaspada terhadap apa yang akan memberdayakannya. 32. Anjuran untuk sujud syukur dan segera menyampaikan berita gembira kepada orang lain oleh pihak yang bersangkutan. 33. Anjuran untuk berkumpul kepada imam atau pemimpin dalam urusan-urusan penting. 34. Disyariatkannya ariyah atau pinjam meminjam. 35. Diperbolehkan menyambut orang yang baru datang dari bepergian dengan berdiri. 36. Disunahkan bersedekah ketika bertaubat. Dan yang terakhir atau ke-37 yaitu barang siapa bermadar dengan seluruh hartanya diperbolehkan untuk tidak mengeluarkannya keseluruhan yang dimilikinya. Nah, seperti itu bahasan yang cukup panjang kali ini dari 61 kisah pengantar tidur kaya dari Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhuma. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini, dan bermanfaat juga untuk orang lain. Jika ada yang salah itu murni dari saya mohon maaf, dan jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.